kepolisian. Dengan adanya kejadian ini, memang kita tidak menginginkan di rumah sakit ini. Jadi semua permasalahan kita sudah serahkan ke pihak polisi yang mengurusnya. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu untuk keputusan selanjutnya. Di samping itu kita juga rumah sakit mempunyai pengacara. Jadi kita pengacara ini yang berhubungan langsung dengan pihak kepolisian. Jadi kita masih menunggu keputusan dari kepolisian tindak lanjutnya apa. Maksudnya dari depan ini apa kayak dengan tempat lokus belum benar. Apakah benar ini rumah sakit gitu kan dugaannya? Betul. Jadi kejadiannya berada di rumah sakit umum Dompu, rumah sakit umum daerah Dompu, berada di ruang isolasi. Tanggal, waktu Pak. Waktu pasien itu termasuk dikasih COVID ya? Ya, jadi pasien itu pasien dengan rapid test dengan reaktif masuk di dari ruang UGD. Tanggal berapa Pak? Tanggal 11 masuk. Tanggal 11 Mas. Yang ini berasal dari pekerja di dalam atau di luar? Yang perempuan maupun yang perempuan termasuk karyawan staf rumah sakit atau bukan karyawan rumah sakit. pendatang ya? Jadi pendatang, jadi kita melihat dari UGD itu sudah ditemani orang yang bersangkutan. Kira-kira jam berapa ya kejadian itu? Boleh disebutkan nggak inisial dari terduga pelaku anak keduanya Pak? Nanti kalau masalah inisial nanti tergantung dari kepolisian yang yang memberitakan. Jadi identitas kedua terduga pelaku sudah dikasih. Sudah ada di kepolisian semua. Terduga pelaku yang laki ini apakah benar atau tidaknya oknum kepolisian ini Pak? Nah itu nanti beritanya nanti dari kepolisian yang menyidiknya. Nah maksudnya kan jelas tahu kan dia rumah sakit pasiennya ini pekerjaannya di mana gitu. Kalau saya kemarin sudah konfirmasi data-data, kita sudah serahkan semua ke pihak kepolisian. Jadi nanti keputusannya nanti kepolisian yang akan memutuskan apa tindak lanjut kita. Inisialnya siapa, orang dari mana, itu nanti dari pihak kepolisian. Bagaimana Profesinya yang terduga pelaku yang laki ini? Itu nanti dari kepolisian nanti yang menjelaskan. bagaimana rumah sakit menjelaskan tentang semacam pembobolan gitu, kayak ada orang lain yang bukan keluarga pasien yang masuk kemudian melakukan seperti itu. Bagaimana rumah sakit menjelaskan? Kita sudah menjalankan protokol semua, SOP sudah. Cuma hal-hal di luar kewenangan rumah sakit kita tidak bisa untuk mengetahui atau kita tidak bisa mengetahui di luar pengetahuan dari rumah sakit karena sudah ada SOP-nya. Kan tentunya rumah sakit tahu bahwa yang mengantar pasien adalah keluarga atau bukan Pak, hubungannya dan seterusnya. Nah, apakah ini tidak benar-benar lolos dari pengetahuan rumah sakit seperti itu? Jadi kalau rumah sakit, kalau menyangkut mengenai perkembangan dari proses itu, kami menunggu kami ini proses penyelidikan, kami juga tidak bisa menjelaskan secara rinci agar proses ini dia menjadi kewenangan pihak kepolisian mengenai bagaimana cara dia masuk, bagaimana siapa dia dan bagaimana dia pihak kepolisian saja agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan supremasi. Nah, maksud saya kan rumah sakit punya protokol gitu untuk dalam hal mengisolir pasien dengan orang lain yang bukan pasien, itu maksudnya. Itu kenapa bisa masuk seperti itu dan bukan keluarga, kan gitu. Ini soalnya gimana rumah sakit menjelaskan itu gitu. Jadi semua alur dari pasien masuk sampai kejadian kemarin sudah kita berikan ke pihak kepolisian. Jadi nanti tidak salah untuk pengambilan keputusan. Jadi kita menunggu dari pihak kepolisian apa tindakan kita selanjutnya. Jadi kita sampai hari ini masih menunggu apa yang harus kita lakukan untuk langkah selanjutnya di rumah sakit. Itu Pak kejadiannya ada kira-kira siapa sama Elai sih kartu askes polisi lo Ini biasa kan? menunggu berita dari kepolisian saja karena kita sudah memberikan datanya semua. Makasih Pak Direktur ya. Sama-sama. Tapi rumah sakit mengidentifikasi profesi dari pasiennya.
Karena kartu askesnya beda Pak. Jadi Diidentifikasi atau tidak itu aja Pak, bukan ini. semua pasien masuk ada identifikasinya aja. Teridentifikasi Iya. dari profesinya juga. Ada semua. Jadi nanti kejadian ini menjadikan kasus dari pihak kepolisian. Jadi kepolisian nanti yang memutuskan apakah kita harus bagaimana, kita masih nunggu karena semua sudah diserahkan ke sana semua. Kejadian ini setelah berapa hari pasien masuk, Pak? Iya Pak. Datanya sudah ada di sana semua. Kan di CCTV ada Pak. Di datanya rumah sakit. Tanggal berapa, jam berapa, Iya. hari apa? Kapan kejadian itu? Iya. Ini informasi dari rumah sakit kan di rumah sakit. Sudah kita serahkan di Mungkin mohon maaf saya potong. Iya. Karena ini masih proses penyelidikan di kepolisian untuk menetapkan siapa tersangka, siapa pelaku itu kewenangan pihak kepolisian. Jadi kami hanya bisa memberikan keterangan seperti itu saja. Untuk lebih lanjutnya mungkin rekan-rekan pihak Satu media lagi. bisa mengkonfirmasi di pihak kepolisian. Ini untuk rumah sakit Tapi saja Pak. setidaknya pihak rumah sakit kan tahu. Tahu jam maksudnya dia. Ya, mengenai jadwal apapun itu, maupun identitasnya. nanti lebih intinya biar kami kan akan diperiksa ke kepolisian sebagai saksi, biar kita menghormati proses hukum saja. Kan pasien ini kan diduga COVID ini Bang. Terus bagaimana tanggapan rumah sakit sendiri dengan bisa masuknya terduga pelaku Jelas perempuan ini? pihak kami rumah sakit sudah melakukan standar Iya. COVID mengenai bagaimana oknum melakukan itu di luar dari keinginan kami, di luar dari pengaturan kami, di luar dari kewenangan kami. Karena kami sudah yang jelas sudah melakukan Kabarnya kan begini, kalau keluarga pasien ingin menjenguk kan hanya bisa dilihat perkembangan lewat CCTV ini. Kenapa bisa sampai masuk ke ruangan Iya. terduga pelaku Kalau ini Bang? menyangkut Perempuan. itu, mohon maaf, biar kami berikan keterangan ke pihak kepolisian agar tidak Sekali, Mas. menyebar nanti supaya tidak ada persoalan lain. Satu Kami kali. mohon izin juga agar menjaga agar Identitas. proses ini tetap berjalan sesuai supremasi hukum supaya nanti untuk lebih jelasnya mari kita tunggu proses hukum kita hormati dulu. Informasi terakhir kita dapat bahwa rumah sakit belum secara resmi melaporkan itu kemarin Pak ya. Belum secara resmi melaporkan itu ke kepolisian. Nah sekarang saya ingin dengar penegasan bahwa apakah ini sudah dilaporkan secara resmi Sudah. melalui Kapan pelaporannya Bang? kapan gitu? Secara resmi, secara tertulis ke Polres. jadi ini semua keputusan itu kita sudah memberikan laporan secara lisan kepada kepolisian. Secara lisan. Ya, Tapi Pak, mohon maaf, kami konfirmasi ke kepolisian. Alasan kepolisian adalah ke rumah sakit mereka belum menerima laporan dari rumah sakit. Nah ini soalnya ya. dikhawatirkan nanti ini tidak jalan gitu prosesnya Pak. Ini untuk nih kan Bapak maunya prosesnya jalan gitu. Nah ini kan kasus ini bisa dibilang Cina, ya. Nah kasus Cina kan kita paham siapa korban, siapa pelaku, siapa yang berhak melaporkan. Nah jadi menurut kami pihak rumah sakit juga menunggu proses itu. Tapi yang jelas kami sudah mengkonfirmasi dengan pihak kepolisian. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa kami jelaskan. Ini bukan soal Lebih jelasnya pelayanan yang saja. nanti Ini soal pelayanan publik ini Pak. siap Bukan kami paham. bukan soal perjinahan saja, pelayanan publik Pak. Kami paham. lapor di sini. Tanggapannya apakah benar atau bagaimana ini? Jadi gini, untuk terkait video yang beredar di sosmed, sekarang dalam proses penyelidikan di Polres Duku. Kita lagi mendalami sumbernya, itu didapat dari mana dan siapa penyebarnya. Jadi saat ini sedang kita dalami siapa yang penyebar pertama, siapa yang mengambil rekaman CCTV itu yang ada di rumah sakit, dan itu kita membenarkan TKP-nya benar ada di rumah sakit daerah Dumpu di ruangan isolasi pasien COVID. Itu rekaman CCTV. Lalu terduga pelakunya ini diindikasikan dari pihak mana dan profesinya ini? Untuk saat ini kita belum mengejar ke pelaku yang ada di video tersebut. Kita masih fokus ke penyebar video pertama sekali. Karena itu kan dokumen ataupun
kerahasiaan pasien di sana. Tapi kenapa kok bisa tersebar? Jadi kita lihat siapa yang lalai di sana. Jadi juga tersebar. Polisi tidak menyelidiki soal siapa pemeran dalam video itu. Tetap nanti kita dalami siapa yang ada di dalam video tersebut. Hanya saja saat ini kan sudah terlalu meluas terkait videonya itu. Kita fokusnya ke terkait videonya itu dulu. Jangan sampai dikonsumsi sama anak-anak di bawah ini yang belum waktunya untuk melihat hal seperti itu. Itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE gitu. Berarti secara bertahap ya enggak? Ya, nanti kita fokusnya penyebaran videonya itu dulu nanti. Terus si yang memerankan video itu Pak sekarang di mana Pak? Diamankan atau Belum, masih kan di rumah masih sakit? dalam ini isolasi. Masih dalam isolasi. Saya langsung saja. Katanya sudah diamankan sama Polres Lombok Pak untuk 2 terduga pelaku. Iya. Belum. Tidak sulit itu. Belum ada kita amankan, belum. Jadi kita fokus dalam penyelidikan siapa yang pertama sekali mengambil video direkam CCTV dan menyebarluaskan. Nah itu. Katanya itu Pak, langsung saja ada dugaan bahwa pemeran dalam video itu adalah anggota. Nah itu kepolisian. masih saya dalam. Nanti kita akan buka secara gamblang. Apa karena itu maksudnya Pak? Ini motif saja nih. Ya. Mohon maaf ini Pak. Ya. Apa karena mungkin kepolisian sudah mengetahui bahwa salah satu pemeran laki-lakinya itu adalah oknum dari kepolisian. Ya. Apakah karena itu kepolisian lebih dulu mendalami sumbernya dari mana? Jadi begini, itu terlepas saya saat ini belum monitor tuh mau terkait anggota di mana. Iya. Kita intinya itu video asusila kan gitu. Terkait pemerannya nanti pasti kita dalami, pasti kita jelaskan secara gamblang, kita terbuka kan itu, nggak ada yang kita tutupi untuk di proses penyidikan kita nantinya. Terus ini Pak, apakah laporan itu sudah disampaikan secara tertulis atau hanya dilaporkan secara lisan? Itu sudah kita terima, kita tuh jadi laporan kita langsung, kita yang mendalami langsung karena sudah beredar di masyarakat. Sudah jadi delik umum Pak ya. Ya, itu harus segera ditangani segera. Jadi sebelum video ini viral, laporan sudah lebih dulu masuknya Om. Itu setelah viral kemarin yang di Facebook itu langsung kita ini kan lakukan malamnya langsung kita lakukan proses. Ini kan juga berkaitan dengan kalau memang benar gitu seperti yang tadi Bapak bilang, kejadiannya benar, videonya benar, pelakunya ada misalnya itu, dan itu kan bisa tidak memungkinkankah bahwa dia terkena undang-undang karantina kesehatan misalnya karena dia menerobos protokol ruangan isolasi pasien COVID Pak. Jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi, kita kerja secara sistematis kan gitu. Sekarang yang beredar, yang sekarang lagi booming ini apa? Yang lagi jadi sorotan orang ini terkait videonya itu. Video tersebarnya video. Terkait itu nanti melanggar protokol kesehatan, itu nanti biar kita mengembangkan terkait penyelidikannya. Itu nanti bakal berkembang gitu. Itu jadi fokus kita sekarang ini terkait penyebaran video diduga itu perbuatan asusila kan gitu. Jadi kita fokusnya ke sana dulu. Nanti terkait pemerannya siapa, ini siapa nanti kita akan jelaskan secara gamblang. Pada sini masih kita dalami siapa-siapa saja yang ada di sana gitu. Dan kan tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah benar video asusila, berarti ada konsekuensi hukumnya bagi pasti ada. Pasti ada. Ya, Dan ada undang-undang pornografi dan undang-undang itu. Mohon izin penekanan sedikit Pak Kasat terkait bahwa kepolisian punya komitmen untuk menuntaskan itu semua yang tadi kita saat ini sudah seperti saya bilang dari awal sedang mendalami dan melakukan penyelidikan dan akan kita buka secara gamblang penyelidikan kita ini. Saat ini kita biarkan kita bekerja dulu, nanti pasti kita umumkan secara gamblang kepada rekan-rekan media. Tapi biarkan kita dulu kerja nih. Ya, itu. Ini kita proses ini. Siapa pemerannya Pak? Nanti kita jelaskan secara rinci. Pada saat ini kita sedang kita dalami. Ya. Oke.